Jumpa lagi di channel Inspirasi Investasi, karena investasi perlu inspirasi. Teman-teman, kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang disampaikan oleh subscriber saya, yaitu tentang perlukah seseorang memamerkan atau menunjukkan portofolio investasinya atau harta yang berhasil diperolehnya dari berinvestasi kepada sebanyak mungkin orang. Menurut saya, hal itu tidak perlu. Ada beberapa alasan yang saya sampaikan. Silakan menyimak video ini. Saudara, kita hidup di zaman media sosial. Ada Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Di berbagai media sosial kita bisa berbagi, kita bisa melakukan pencitraan, kita bisa juga pamer. Nah, semua itu sebenarnya sah-sah saja. Hanya saja kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati, karena ada yang asli, ada yang semu. Itu masalahnya. Di dalam berinvestasi pun juga belakangan kelihatannya makin banyak orang yang suka memamerkan portofolio investasinya atau harta yang dia berhasil beli dari berinvestasi. Saya pikir akan menarik kalau kita membahas dengan santai saja ya, dengan rileks. Nah, kalau saya tidak setuju, paling tidak untuk saat ini. Mengapa portofolio investasi atau harta kekayaan itu tidak perlu dipamerkan? Ada 3 alasannya. Yang pertama, yang lebih penting bagi saya di dalam sebuah investasi itu bukan jumlah uang, tapi persentase kenaikan modal atau aset. Itu yang lebih penting. Jadi begini, kalau jumlah uang itu relatif, katakanlah seseorang memamerkan, saya berinvestasi, uang saya sekarang 10 miliar gitu ya. 10 miliar bagi saya mungkin agak banyak gitu ya. Bagi orang lain mungkin, wah sangat banyak gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah kaya, yang mungkin sudah sangat kaya sekali gitu ya, wah segitu nggak ada apa-apanya, saudara. Nah, daripada memamerkan jumlah uang, saya kok lebih sreg kalau orang itu memamerkan perkembangan portofolionya. Tahun pertama saya berinvestasi, modal saya berkembang sekian persen. Tahun kedua 15%, tahun ketiga berapa persen. Nah, dari situ jelas lebih merepresentasikan keberhasilannya. Karena investasi itu berbicara tentang pertumbuhan aset, gitu ya. Selain itu, jumlah uang pada suatu ketika di portofolio seseorang itu tidak selalu mencerminkan keberhasilan investasi juga. Ini yang perlu kita waspadai. Saya menyampaikan hal ini bukan mengajak teman-teman untuk berpikir negatif ya, bukan. Ini berpikir kritis. Berpikir negatif itu berbeda dengan berpikir kritis. Kalau berpikir negatif tanpa ada data, bukti, dan fakta, kita selalu menganggap jelek, menganggap rendah apapun. Itu berpikir negatif. Tapi kalau berpikir kritis, kita meragukan, kita mempertanyakan, gitu ya. Kita mencurigai. Itu bagi saya baik gitu ya. Nah, kalau ada orang tiba-tiba pamer duitnya sekian gitu ya. Kalau saya biasanya tidak mudah percaya. Saya akan cek dulu. Biasanya saya cek dulu akun-akun media sosialnya. Lalu saya googling, benar nggak orang ini telah mengumpulkan sekian banyak uang sebagai bukti keberhasilannya, gitu ya. Jadi perlu juga ada penelusuran seperti itu, supaya kita tidak menjadi orang yang mudah ditipu. Menanggapi hal-hal ini secara kritis juga perlu, agar kita terhindar dari penipuan. Nah, kalau orang hanya pamer duit, tapi ternyata utangnya banyak, gitu ya. Dan yang lebih bahaya lagi itu kalau uang yang dipamerkan ternyata bukan uangnya, gitu. Itu kan kita akhirnya malah jadi kesel sendiri kalau kita tahu kenyataannya. Jadi itu yang pertama, lebih penting memamerkan atau menunjukkan pertumbuhan investasi daripada jumlah uang yang kita miliki pada suatu ketika, karena itu tidak mencerminkan keberhasilan berinvestasi. Yang kedua, saudara,
reputasi seseorang itu tidak dibangun dari jumlah uang yang dia miliki, tapi dari karakternya yang berintegritas. Kita belakangan semakin banyak disuguhi dengan berbagai hal yang kadang membuat penilaian kita tentang jati diri yang baik pada diri seseorang itu keliru. Semakin sering orang pamer harta, semakin sering orang pamer liburan mewah, rumah mewah, mobil mewah, kita semakin menilai bahwa reputasi yang baik itu seperti itu, gitu loh. Padahal tidak semua orang yang mendapatkan hal-hal seperti itu melakukannya dengan kejujuran, dengan integritas. Itulah yang membuat mindset kebanyakan orang sudah bergeser. Dan saya secara pribadi lebih menilai orang itu dari karakternya, dari integritas yang ada pada dirinya. Jadi kalau misalnya dia bisa dipercaya, kalau punya janji ya dia nepati, kalau punya utang ya dia bayar, itu lebih bernilai daripada sekedar aku punya uang yang sangat banyak pada suatu ketika di dalam hidupku, gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah tentang privasi dan keamanan. Saya jujur saja, sebelum membuat video ini, saya sendiri pun sebenarnya pernah melakukan pamer portofolio investasi. Saya jujur saja, tapi tidak dalam lingkup yang luas. Saya hanya pamer di status WhatsApp waktu itu. Dan saudara, saya tidak menjelekkan pihak tertentu, saya tidak menyebut nama. Ada yang memuji, tapi ada juga yang meminjam duit, saudara. Dan ini yang kadang sampai sekarang masih terpikirkan, gitu ya. Saya sebenarnya waktu itu memilih bersikap transparan karena ingin berbagi sebenarnya. Bahwa saya setelah sekian tahun berinvestasi berhasil mendapatkan pencapaian seperti ini. Tapi respon setiap orang berbeda-beda, gitu ya. Dan kita tidak bisa mengharapkan semua orang itu merespon dengan sama, misalnya memuji semua, itu ya nggak bisa, gitu ya. Oleh karena itu, saya pun sejak saat itu lebih berpikir kalau mau membagikan sesuatu yang terlalu terbuka seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan naluri sih sebenarnya, saudara. Mengapa saudara setiap malam kok menutup pintu rumah saudara, saudara mengunci? Itu kan karena kita secara naluri kita merasa ingin terlindungi dari berbagai hal yang jahat yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Anda juga berhasil melakukan suatu capaian, ada baiknya itu juga tidak terlalu sering Anda umbar di media sosial. Saya tidak menakut-nakuti ya, tapi dari media sosial kita, kalau semuanya disetting publik, ya apalagi seperti saya juga nomor handphone itu nggak pernah ganti sejak tahun 2004. Orang bisa tahu loh, itu kita ada di mana, kita tinggal di mana, kita sering ke tempat mana. Nah itu jadi berbahaya sekali kalau misalnya kita terlalu terbuka tentang kepemilikan yang ada pada kita. Nah, itu yang mau saya sampaikan kali ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa saya tidak anti orang yang bersikap transparan di dalam menyampaikan hartanya. Mungkin ada kemungkinan ya, mereka mengadakan kelas trading gitu ya, atau kelas investasi. Mereka membimbing orang lain untuk menjadi sukses seperti mereka, sehingga mereka menjadikan pencapaian mereka sebagai contoh. Cuma saya menyampaikan hal-hal tadi, 3 poin itu, agar kita lebih waspada. Karena penipuan berkedok investasi terus ada di sepanjang zaman. Dan salah satu modusnya adalah orang yang mengajak saudara, orang yang menjadi motor atau pelopor di situ biasanya suka pamer dengan kekayaan atau portofolio investasinya. Dan semoga kita semua nantinya bisa menjadi investor yang berhasil. Riset individu dengan kedisiplinan, dengan kerajinan, hal-hal itu akhirnya akan menuntun saudara untuk menjadi sukses dan terlebih lagi bermanfaat bagi sesama. Demikian yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih bila Anda sudah menonton sampai sejauh ini. Salam.